Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan kita pendaki halu. Nah, kali ini kita akan sedikit mereview video yang sudah kita rilis kemarin tentang pendakian di Gunung Merapi. Tepatnya bulan Oktober 2007 ya. Jadi pendakian ini kita ada sedikit hal yang janggal lah istilahnya, dan kejadian itu sebenarnya kita tahu setelah 1 tahun kita selesai pendakian, baru kita coba ngobrol-ngobrol, kita review, dan itu gue sendiri sih yang ngalamin. Bray juga sempat ada sedikit kesan-kesan mistik lah di pasar Bubra. Jadi kalau kita mulai dari awal ya, sesuai dengan cerita kita kemarin di video sebelumnya tentang pendakian Gunung Merapi, itu kita naik berlima. 1 orang senior dari Jogja, Oki, 2 orang kawan kita di Bogor, dan kita berdua. Jadi ceritanya kita ini pendakian siang ya. Jadi iya, pendakian siang kita naik itu sekitar jam 1 dari New Selo ya. Dan sampai Pasar Bubra atau batas vegetasi itu sekitar jam 5 sore. Awalnya sih memang sampai di situ nggak ada perasaan aneh-aneh atau gimana, layaknya kita naik biasa. Yang kita nikmatin itu cuma prosesnya, perjalanannya kayak gitu. Ya, perjalanan masih lancar dan menyenangkan lah. Lancar. Bahkan di dalam perjalanan itu dari awal kita naik sampai ke Pasar Bubra itu ya kita sambil bercanda-bercanda aja gitu ya. Jadi menurut cerita-cerita yang udah ada, memang Pasar Bubra itu sudah terkenal juga tuh, dibilangnya pasar goib atau pasar setan kayak gitu. Terkenal itu. Cuma waktu pas kita pendakian itu kita nggak jauh lebih dalam angkat cerita itu gitu. Kita nggak tahu kalau di situ memang mistiknya lumayan tinggi juga istilahnya gitu. Nah, untuk sampai di Pasar Bubra itu jam 5 kita buka tenda, istirahat, makan segalanya, ya biasalah kita namanya camp kan. Kita mulai start summit sekitar jam 3 lah. Jam 3 kita mulai summit attack ya. Summit attack itu jam 3 kita mulai turun dulu tuh dari kita sebelum Pasar Bubra ya, campnya. Ya. Itu ada kayak palungan bukit-bukit gitu. Kita di atasnya, jadi turun baru kita mulai masuk ke Pasar Bubra nih. Sampai di awal mulai start di Pasar Bubra itu ya kita sih nggak ada halangan, masih lancar-lancar aja lah. Tapi review dulu bro, yang malamnya itu apa yang lo denger di situ gitu sebelum kejadian gua nih. Nah, untuk pas malam itu pas kita ngecamp itu kan ya habis makan-makan ngobrol tuh. Nah, pas udah mulai jalan itu kan udah mulai hening lah gitu ya. Nah, mulai sepi ya. Nah, itu gua dengar suara gamelan tuh. Gamelan Jawa gitu. Iya, kalau gua sih gitu ya. saat itu gua mikirnya positif aja lah, mungkin gitu kan. Dari perkampungan sekitar ya, bawa angin gitu kan suaranya kan gitu ya. Gua mikir positif aja, udah nggak ambil pusing lah. Jam berapa kira-kira kalau kira-kira aja? Jam berapa juga mungkin ya sekitar jam 10 jam 11-an. Jam 10 jam 11-an sedang lah ya, kalau jam-jam mainnya menit lah istilahnya. Itu kalau gua sih ya itu nggak ngambil pusing ya, gua mikir positif aja ya. Ya udah gua dari sekitar menurut sekitar ya udah gitu aja. Padahal logikanya kita itu udah jauh di atas ketinggian ya. Kalaupun
itu ke bawah angin, gue rasa nggak mungkin banget gitu kan. Nah, kalau maksudnya pas setelah kita turun, kita pulang gitu, nah baru gue mikir-mikir tuh, kayaknya emang nggak mungkin juga gitu kan. Nggak mungkin. Dan itu sekali aja lo dengerin Ya, gitu. doang udah. Setelah itu kan kita melaksanakan ini Kewajiban tidur. Sampai pagi, itu bukan pagi ya, dini hari lah, jam 3 kita pas mulai mau sampai ke TK semua aman-aman aja, udah nggak ada apa-apa lagi. Jam 3 tuh ya kita langsung naik atau gimana ya, waktu Ya, kita langsung naik langsung naik kan. Pokoknya kalau yang gue rasakan itu dari pas malam sampai subuh itu sampai gue muncak udah gak ada rasanya apa-apa. Nah, nggak tahu nih dengan lo kan waktu itu kan. Kalau gue cukup aneh juga ya kalau gue bilang, bisa dibilang apa ya, hampir cilaka lah. Kenapa tuh? Karena pada saat kita start pendakian ke puncaknya, waktu pas kita mulai start ke puncaknya itu gue ingat banget urutan kita jalan itu. Dulu di depan gua tuh, dulu pertama gua, di belakangnya itu ada Oki, Jajak sama Ahmad. Nah, entah kenapa di jalan itu gua ngikutin lo terus gitu. Gua Iya, gue ngikutin lo terus sampai saat gue bilang ini perasaan gue jalannya agak aneh nih, gue bilang. Anehnya apa? Ya feeling aja perasaan gue kayaknya kok semakin lama semakin hilang nih jalannya. Jalurnya nggak kelihatan kayak jalur biasanya. Jarak antara gue sama lo itu kurang lebih sekitar 7-8 meter lah, nggak terlalu jauh. Gue sempet panggil lo, dan di situ lo pakai slayer, kalau kata gue bilang itu, pakai slayer ditutupin. Begitu gue panggil, lo buka slayer, lo senyum. Senyumnya mempesona tuh. Pepsoden lah. Nah, udah senyum itu, dan lo balik badan langsung jalan. Nggak lama dari situ tuh gue udah jalan sendiri. Nah, maksudnya pas lu ngeliat gua itu benar-benar jelas tuh. Jelas. Dan itu makanya gue yakin gue jalan terus itu karena ada keyakinan di depan gue ada lo gitu. Nah, ternyata tibalah di situ di saat di tempat yang gue bilang, di situ gue sempat apa namanya ngucap juga lah istilahnya, nyebut juga, kata gue kalau memang gue ini nggak mungkin gue balik lagi atau nggak mungkin gue lanjutin. Terus lu gimana tuh? Ya, aku minta petunjuk aja lah, mudah-mudahan dikasih selamat gitu kan. Itu ada satu apa namanya kayak trek kayak gitu, bekas longsoran, nggak tahu longsoran apa, yang jelas itu pasir semua, jatuh begitu. Di situ ada batu di tengah-tengah, dan harapan gue cuma di situ, di tengah-tengah batu itu. Begitu gue injak, gue harus loncat lagi gitu. Batunya gede berarti. Batunya kurang lebih sebesar 2 kali kepala lah. Dan alhamdulillahnya di situ begitu pas gue loncat, terus gue loncat lagi, batu itu tuh langsung kayak dia longsor begitu jatuh, dan gue udah nggak bisa balik lagi. Nah, setelah itu bukan cuma yang pertama, yang kedua lagi, begitu pas gue ngelewatin situ, depan gue tuh ada kawah, kayak apa namanya, kayak semburan uap belerang itu. Dan gue coba berusaha di situ untuk nggak panik, dan gue juga nggak mau istilahnya kehilangan akal. Gue coba ambil slayer terus gue basahin, dan itu gue tutup hidung. Gue bilang kalaupun gue harus istilahnya berakhir di sini, gue minta jangan sampai gue ditinggalin sendiri.
lu bisa ngeliat, bisa nemuin gua nanti. Takutnya gue malu pak gitu. Malah sengaja ya. Dibilang tikus mati di itu. Dan alhamdulillah yang kedua itu gua lewat. Dan alhamdulillah itu nggak panas di situ uap belerang itu, dan nggak terlalu tebal juga. Begitu sampai di sana itu langsung di depan puncak Garuda, dan di situ sudah ada lu, di situ sudah ada lo, ada Jajak, ada Rahmat, ada Oki. Dan gua nggak tahu mereka lewat dari mana. Nggak pas tapi kan berarti pas habis terakhir lihat gua itu sampai punya Garuda itu maksudnya nggak ada penampakan Nggak ada gitu. Cuma gua disesatin sendiri. Di situ gua jalan sendiri. Nggak ada lagi gua ke belakang, udah nggak ada teman. Ke depan juga gua udah nggak ngeliat lu lagi di situ. Nah, begitu sampai di puncak Garuda, anehnya mungkin karena kita ke bawah suasana ya, namanya di puncak kita ngeliat sunrise, jadi semuanya lupa begitu aja. Jadi gua nggak ingat lagi bahwa gua tadi lewat jalan yang salah. Tapi yang gua yang itu tuh pas kita ketemu di puncak itu, nah lu cerita emang pernah Iya, cerita lu katanya lu manggil gua gitu kan. Iya gua ingat itu. Menang sebut apa, padahal gua yang nggak merasa ada manggil atau apa gitu kan. Dan lo nggak ngerasa gua panggil? Kagak. Itu kan salah satu keanehannya. Dan setelah kita muncak itu, begitu pas turun, gua kaget lagi. Apa itu? Karena gua nggak ngeliat kawah waktu pas naik. Ya karena kan logikanya lu pas naiknya beda jalur gitu. Iya, makanya gua bilang, gua sempet tanya sama lo tadi lewat sini dulu ya? Gua nggak lihat kawah ya, gua nggak tahu ada kawah di sini katanya. Terus lo bilang kan, jalan naik kan tadi emang cuma di sini ya gitu. Nah, itu keanehan begitu yang istilahnya baru pertama gua alamin tuh. Berarti dari selama pendakian baru kedua lu ngalamin pegangan. Kalau yang paling berasa banget ya di Merapi itu, mungkin kalau yang mau di gunung-gunung lain mungkin ya nanti konten berikutnya lah ya. Oh bisa. Nah, dan yang jadi aneh ya, Apa tuh? kenapa cerita ini kita benarkan setelah setahun kita ngumpul lagi di rumah lo itu di Bogor. Begitu Oki datang, kita cerita-cerita kayak gitu kan. Kalau gue sih mikirnya ya karena waktu kita pendakian suasananya kita bawa happy aja gitu. Iya. Bahkan habis yang lu cerita lu katanya ngikutin gua, gitu ya biasa-biasa aja. Mungkin ya keseruan dan kehappyan kita pasti puncak bisa lihat di video sebelumnya. Yang jelas terlalu terbawa suasana halu lah. Jadi menurut apa yang gue baca dan apa yang telah alami sama beberapa pendaki, jadi memang ada artikel sendiri yang membenarkan bahwa Pasar Bubrah itu adalah tempat terjadinya transaksi jual beli makhluk goib ya. Pasar goib lah, memang itu sudah terkenal banget. Mungkin bukan cuma di Merapi, gua rasa di tempat-tempat lain juga banyak ya. Ada juga ya yang kayak gitu ya, di Lawu atau di tempat lainnya lah. Tapi intinya sih tiap gunung itu punya spot-spot tertentu yang memang terkenal dengan keanehannya. Betul. Jadi tergantung dari pembawaan kita sendiri, bagaimana kita lagi di gunung, menjaga kesopanan sama ucapan yang kita ini memang berdampak banget sih. Nah, saran gue sih buat para pendaki, bukan berarti konten ini mau bikin lo semua jadi takut atau bimbang mau naik gunung karena kesan-kesan mistiknya, tapi
gue lebih mau menanamkan lagi bahwasanya setiap pendakian itu harus kita awali dengan yang namanya doa. Pasti harus. Sopan kita di gunung, dan itu ya jaga tutur bahasa kita lah di ini lah. Karena hidup kita itu kan nggak cuma kita aja gitu loh. Di sana ada orang lain gitu, yang sudah lebih dulu di sana. Jangan sampai lo nanti jadi warga baru di sana kan, buat hidup di situ. Tapi mungkin kalau bagi anak-anak zaman sekarang ya, penampakan budaya itu nggak terlalu menakutkan. Yang lebih menakutkan Penampakan mantan. wes cocok ini gini nih. benar Iya. bisa Ya terus apa, dimanapun kita pendakian manapun ya, yang penting tetap positif thinking ya. Betul. Mungkin yang seperti yang kita alami itu walaupun ada gangguan-gangguan dikit ya, kalau kita bawanya positif thinking terus ya insya Allah kita aman lah. dan percaya sama Allah bahwa kita dalam perlindungan Dia. Lu jangan percaya sama gunung yang lain. Mungkin ada sedikit cerita yang menarik nih. Jadi ada seorang temen gue yang sakti sebenarnya, dari sakti. Jadi dia tuh pas saat mau pendakian ke gunung itu nggak mendapat izin orang tua, dan dia disumpahin mati sekalian gitu. Itu karena dia kuliahnya di Trisakti. dan sampai sekarang dia masih hidup, dan dia ini dia orang yang di sebelah saya. Kalau itu cerita masa lalu itu. Jadi jangan sampai lo kemana-mana, berangkat kemana-mana naik gunung entah kemana, pokoknya jangan sampai nggak izin sama, nggak pamit sama orang tua. Kalau orang tua bilang jangan, ya jangan. Mendapat izin dan restu dari orang tua. Betul. Ya. Betul. Don't try. Jangan ke teman kita ini ya, termasuk orang sakti dia. Alhamdulillah gue masih dikasih perlindungan sama Allah. Oke, untuk teman-teman semua ya, dalam setiap pendakian tetaplah berpositif thinking ya. Dan satu lagi yang sering yang jadi viral itu, setiap pendakian selalu menyisakan sampah. Betul. Satu lagi pesan dari kita, tetap menjaga kebersihan gunung ya, jangan tinggalkan sampah dalam pendakian. Mungkin sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita semakin semangat untuk Bikin konten berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.